Demokrasi haruslah berdasarkan dengan kedaulatan hukum dan kesamaan warga negara tanpa melihat latar belakang ras, suku, agama, dan asal-muasal di muka undang-undang. Presiden Republik Indonesia yang keempat, Abdurrahman Wahid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Sokrates. Bersama saya Rifki Anugrah Tama dan rekan-rekan saya Diva Beauty Tomanda, Angelis Sitepu, dan Ariski Gozidane. Dalam hal ini, kami membawakan materi mengenai jenis-jenis pidana dan juga undang-undang pidana di luar KUHP. Mengenai jenis-jenis pidana, hal ini telah terdapat dalam pasal 10 KUHP mengenai pidana pokok dan pidana tambahan. Mengenai jenis pidana pokok, hal ini akan dibahas oleh rekan saya, Diva Beauty Tomanda. Selamat menyaksikan. Menjelaskan tentang pidana pokok. Pidana pokok diatur dalam pasal 10 KUHP yang mana terbagi yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Yang pertama saya akan membahas tentang pidana mati. Pidana mati merupakan suatu tindakan kejahatan yang sangat berat atau sangat kejam dilakukan oleh terpidana, contohnya seperti kejahatan mengancam suatu negara, kejahatan membunuh orang-orang tertentu atau orang penting, habis itu kejahatan pembajakan di laut, sungai, dan pantai. Yang kedua yaitu pidana penjara, merupakan pengurungan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Maksudnya yaitu perampasan dari hak terpidana tersebut. Ini merupakan pidana penjara, hukuman pidananya bisa selama seumur hidup atau hukuman sementara. Maksud hukuman sementara itu yaitu hukuman yang sekurang-kurangnya 1 hari atau selama-lamanya 15 tahun. Itu dikarenakan adanya gabungan delik atau hukuman tambahan, tetapi ini tidak boleh melebihi dari 20 tahun. Yang ketiga merupakan pidana kurungan. Pidana kurungan ini apa sih bedanya dengan pidana penjara? Kalau pidana kurungan ini dijatuhkan kejahatan culpa, sedangkan pidana penjara itu kejahatannya dolus dan culpa. Pidana kurungan ini sama dengan pidana penjara, yaitu minimal penjaranya 1 hari atau maksimalnya 1 tahun, bisa menjadi 1 tahun 4 bulan apabila terdapat hukuman tambahan. Yang keempat yaitu pidana denda, merupakan kejahatan pidana terhadap harta benda. Ini merupakan pidana pokok dari pidana penjara dan pidana denda. Pidana denda ini bisa dilakukan dengan melakukan pembayaran dendanya, atau apabila terpidana tidak mampu membayar denda tersebut, maka terpidana dapat dipenjara dengan minimal 1 hari atau maksimum 6 bulan. Tetapi dapat menjadi 8 bulan hukumannya apabila dia terdapat hukuman tambahan. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya yang telah memaparkan materi tentang pidana pokok. Selanjutnya, pemaparan materi mengenai pidana tambahan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh rekan saya Angelis Tepu. Selamat menyaksikan. Lalu, mengenai materi pidana tambahan itu ada 3. Yang pertama, pencabutan hak-hak tertentu. Yang kedua, perampasan barang-barang tertentu. Dan yang ketiga, pengumuman putusan hakim. Untuk pencabutan hak-hak tertentu, terdapat pada pasal 35 KUHP, di mana hak-hak yang dapat dicabut yaitu yang pertama, hak memegang jabatan. Yang kedua, hak memasuki angkatan bersenjata. Yang ketiga, hak memilih atau dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan umum. Lalu yang keempat, hak menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum. Yang kelima, hak menjalankan kekuasaan Bapak. Dan yang keenam, hak menjalankan pencaharian tertentu. Nah, lalu yang kedua, perampasan barang-barang tertentu terdapat pada pasal 39 KUHP, di mana ada 2 macam barang yang dapat dirampas. Yang pertama, barang yang dapat dirampas adalah barang yang didapat karena kejahatan. Dan yang kedua, barang yang dapat dirampas adalah barang yang dilakukan untuk melaksanakan kejahatan. Nah, kemudian yang ketiga ada pengumuman putusan hakim.
dalam pasal 45 KUHP apabila hakim telah memerintahkan untuk diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau berdasarkan aturan hukum yang lain, maka harus ditetapkan bagaimana cara melaksanakan perintah tersebut atas biaya terpidana. Dan kita masuki materi yang terakhir mengenai undang-undang pidana di luar KUHP. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tindak pidana yang ada di luar KUHP. Pertama-tama kawan-kawan harus memahami tindak pidana. Tindak pidana ada yang diatur di dalam KUHP, ada juga yang diatur di luar KUHP. Contoh tindak pidana yang diatur di dalam KUHP adalah tindak pidana yang sering dilakukan di sekeliling kita ataupun di sekitar kita. Contoh tindak pidananya ada tindak pidana pencurian, penggelapan, ataupun penipuan. Nah, selanjutnya ada beberapa kasus yang tidak diatur dalam KUHP karena perkembangan atau berkembangnya kejahatan di dunia kita. Oleh sebab itu dibuatlah undang-undang yang merubah ataupun menambah KUHP seperti undang-undang terorisme, undang-undang korupsi, undang-undang human trafficking, ataupun undang-undang pencucian uang. Lalu ada yang ketiga, aturan hukum pidana dalam undang-undang tetapi bukan mengatur hukum pidana. Itu contohnya undang-undang pemilu ataupun undang-undang lingkungan. Mungkin sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami mengenai jenis-jenis pidana. Itu adalah pidana pokok dan pidana tambahan. Mengenai pidana pokok, sama-sama kita ketahui bahwasannya ada pidana kurungan, penjara, denda, bahkan pidana mati. Kemudian ada pidana tambahan mengenai pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan sebagainya. Dan juga ada undang-undang pidana di luar